Hari ini saya dan tim sudah sampai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan. Hulu Sungai Tengah memiliki banyak pesona sejarah, alam, dan juga budaya. Memiliki luas wilayah 1.472 km persegi, Hulu Sungai Tengah terdiri dari 11 kecamatan, 8 kelurahan, dan 161 desa. Tak kenal maka tak sayang, karena itu kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan Hulu Sungai Tengah. Berkunjung ke Hulu Sungai Tengah belum lengkap rasanya apa belum singgah di Tugu Burung Selangking. Nah, ini merupakan salah satu ikon dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang terletak di ibu kota kabupaten, yaitu Kota Barabai. Burung Selangking ini sendiri dikenal sebagai burung yang sering bangun di pagi hari untuk membangunkan masyarakat agar tidak malas beraktivitas. Dan tentunya seperti saya yang pagi hari ini juga sudah bangun saking semangatnya ingin bertemu dengan para narasumber spesial. Dan tentunya bersama saya Ramadini Sari yang akan menemani Anda di lebih dekat dengan Hulu Sungai Tengah. Halo. Hi, Nama kamu siapa? my name is Gama. Oh, you speak English? Yes. Wow, great. I want to know where the headmaster room? Oh, it's over there. May I guide you? Sure, let's go. You can take your shoes off just right here. Okay. Wow. This is the room, right? Yes. Thank you, Gama. Bye-bye. Permisi, selamat pagi. Oh, Mbak Bapak, Dini ya? iya, Oh, Mbak iya, selamat Anhar, datang. Ibu. Ibu saya Mbak Dini dari Kompas TV. Betul. Selamat datang di AST. Iya, Pak Anhar. Saya mau ngobrol-ngobrol nih sama Bapak. Oh iya, boleh. Enaknya gimana nih, Pak? Sambil muter ini aja, gimana? Oh, sambil muter sekolahan Muter sekolah aja ya? Boleh. Oke, Ya udah. oke. Baik, Boleh. Bu Kepsek kami permisi dulu ya. Nah, Pamit dulu ya, Ibu. Ayo, Bu. Mari. Mari. Iya. Pak Anhar, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Pak, tadi tuh kan saya udah sempat ketemu sama beberapa murid yang ada di sini. Ya. Ternyata pada fasih berbahasa Inggris ya. Oh, iya. Ini memang sehari-hari menggunakan bahasa Inggris atau memang ada program tersendiri nih, Pak? Sebenarnya ada program tersendiri, namanya Sekolah Berbahasa Inggris Authorized Cambridge University. Oke. Jadi sejak 2022 kita luncurkan program ini di tengah kekhawatiran bahwa bahasa Inggris kita ini tidak selesai-selesai, Mbak. Oke. Tidak dari SD dulu kita belajar sampai perguruan tinggi kan nggak bisa-bisa. Nah ternyata masalahnya esensinya adalah guru kita itu mengajarkan bahasa Inggris 90% berbahasa Indonesia. Betul. 10% aja bahasa Inggrisnya. Nah ini yang membuat siswa kita hanya bisa menghafal tapi tidak bisa berbicara. Oke. Nah melalui metode Cambridge ini kita lakukan kerjasama dengan Brighton English Education Indonesia. Mereka adalah lembaga kursus yang ada di seluruh Indonesia. Metode kursus itu kami bawa ke sekolah yang di kursus itu biasanya 1 tahun pelaksanaan. Kita bawa ke sekolah menjadi 3 tahun pembelajaran. Nah tapi kita nggak mulai dari siswa, kita mulai dari gurunya dulu. Oke. Jadi gurunya di 2 tahun terakhir kita training bagaimana pembelajaran Cambridge ini, bahkan juga kita kirim mereka sampai ke Melbourne juga kemarin untuk peningkatan kapasitas berbahasanya, untuk kemudian memulai pembelajaran ke siswa, membentuk komunitas-komunitas bahasa Inggris. Wow, luar biasa ya. Berarti dari tahun 2022 Betul. sudah dilaksanakan pelatihan terlebih dahulu terhadap para gurunya. Betul. Nah, setelah itu baru diaplikasikan kepada murid-muridnya sehingga murid-muridnya juga bisa fasih berbahasa Inggris ya Betul, sekarang ya. Secara bertahap, secara perlahan kita lakukan. Wah. Nih Pak, selain program sekolah berbahasa Inggris, apakah ada program-program lainnya yang saat ini mungkin sudah dijalankan atau ingin dikembangkan lagi nih Pak? Ada beberapa kabupaten kota yang juga melakukan hal yang sama, mengkopi program ini. Ada Kabupaten Tanah Bumbu di Kalimantan Selatan, ada Balangan, ada Kota Banjarbaru juga. Bahkan kemarin sempat ke sini ada Kabupaten Darmasraya dari Sumatera.
Dan Provinsi Riau juga pernah ke sini untuk bagaimana program ini dilaksanakan, dan kami sangat bersedia berbagi praktik baik itu. Nah, program yang lainnya, Mbak, ada namanya Ustadz Ustazah masuk sekolah. Ustadz Ustazah masuk sekolah. Iya. Wah, itu bukan guru ya. Jadi mereka ini adalah pengajar TKTP Al-Qur'an. Ada 300 unit di Hulu Sungai Tengah ini. Jumlah mereka 1.800 orang. Nah, mereka itu masuk ke sekolah satu minggu itu 1 hari. Minggu 1 hari. Ada 1 hari dalam 1 minggu. Mereka membantu guru agama untuk mengajarkan baca tulis Al-Qur'an. Oke, jadi biar lebih expert lagi ya dihadirkan para ustadz dan ustazah juga untuk mengajar para guru. Betul. Oke. Dan ini mendukung program pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, ada namanya beasiswa 1000 tahfiz. Karena siswa-siswa kita kan mayoritas beragama Islam, dan kita mencoba untuk bagaimana mereka tidak buta huruf Al-Qur'an ketika lulus sekolah nantinya. Betul, luar biasa Pak. Kira-kira ada program-program lainnya lagi nggak nih Pak? Nah, yang menariknya ada juga nih, program kandidat sekolah rujukan Google. Wah, ada lagi nih? Ada lagi. Oke, Ya. itu seperti apa Pak? Ini diawali dari raport pendidikan. Jadi kalau kita klik raport pendidikan, ada namanya kualitas pembelajaran. Jadi Kemendikbud sejak 2 tahun yang lalu bikin raport sekolah, dikumpulin raport sekolah itu jadi raport pendidikan kabupaten. Nah, kalau kita klik indikator kualitas pembelajaran, maka dia selalu terhubung dengan digitalisasi, Mbak. Oke. Dengan transformasi digitalisasi pembelajaran. Nah, Google Indonesia ini kan sudah kerjasama dengan Kemendikbud, karena banyak sekali fitur-fitur Google for Education itu yang bisa dimanfaatkan di kelas-kelas. Nah, ada satu hal yang menjadi pertanyaan besar kita, bahwa misalnya cara komunikasi kita kan hari ini berubah ya. Dari telepon besar sekarang sudah handphone. Bisa video callan gitu ya. Nah, cara transformasi kita bertransformasi juga berubah kan. Dari dulu kita manual, sekarang ada mobil listrik dan lain-lainnya. Tapi kenapa cara belajar kita tidak berubah? Ruang kelas kita masih tetap sama. Tidak ada digitalisasi dihadirkan di sekolah. Nah, kandidat sekolah rujukan Google ini melakukan hal seperti itu, tapi diawali dari kompetensi gurunya dulu. Jadi gurunya yang memang harus memiliki beberapa ketentuan, prasyarat-prasyarat, kompetensi, sertifikasi internasional. Nah, setelah itu juga disyaratkan kesediaan sarana prasarana. Chromebook namanya. Oke, Chromebook ya. Jadi laptop yang memang OS-nya dari Google, dan itu sangat aman bagi siswa, pakai akun belajar ID dan bisa kita pantau keseluruhan, sehingga kita menginginkan dari awal siswa itu sudah mengenal digitalisasi. Wah, luar biasa sekali ya. Berarti memang banyak sekali program yang dihadirkan ya Pak ya. Mulai dari sekolah berbahasa Inggris, tadi juga ada ustazah juga yang masuk mengajar. Sekolah, betul, setiap 1 minggu sekali. Betul. Dan juga ditambah lagi penambahan digitalisasi ya, biar bisa mengikuti perkembangan zaman saat ini juga. Tapi Pak, kayaknya saya udah agak mulai lapar nih Pak. Kira-kira kita cari makan kemana nih Pak? Ada kantin sekolah nih sebenarnya. Mau lihat? Boleh ke sana. Boleh. Kita ke kantin aja. Ya, mari kita ke kantin. Oke. Ini kantin sekolahnya. Oh, ini ya kantin sekolahnya ya. Siap. Kita sampai di kantin, Mbak Dini. Wah, ini ada Pak Apni Hidayat. Panhar, selamat pagi. Selamat Mbak pagi Dini, Bapak. ini Pak Apni Hidayat, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pak Apni ini Mbak Dini dari Kompas TV. Salam kenal Pak Afni. Pak Apni ini juga punya program sebenarnya gitu. yang berkaitan dengan pendidikan, tapi tetap berhubungan dengan ketahanan pangan. Mbak Dini Siap, mau siap. gali nggak? Boleh. Oke, Nanti ya. saya langsung ngobrol sama Pak. Oh iya, baik. Oke. Baik, saya mohon izin pamit dulu ya. Ada kegiatan lain. Silakan Mbak Dini sama Pak Apni untuk ngobrol kembali. Baik, terima kasih banyak Pak Anhar. Mari, Pak Apni. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Dini, terima kasih ya. Mari. Pak, izin ya. Silakan, kita ngobrol-ngobrol Mbak Dini. dulu. Aduh. Pak Afni, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Dini. Mbak Dini sendiri gimana? Alhamdulillah baik, luar biasa nih Pak Afni. Tadi kita mungkin melanjutkan yang sudah dibahas sama Pak Anhar ya. Tadi ada dibahas bahwa di bidang pendidikan tapi tentang pangan nih Pak. Ini saya pengen tahu ini maksudnya gimana nih? Iya, jadi gini Mbak Dini, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selain langkah-langkah yang ditempuh di Dinas Pendidikan melalui bidang pendidikan, kami di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan pun mencoba turut berkontribusi dalam hal tersebut. Jadi ada 2 program strategis yang memang kita jalankan di tahun 2024 ini. Yang pertama ada Genius. Jadi Genius itu merupakan akronim atau singkatan dari Gerakan Edukasi dan Pemberian Pangan Bergizi untuk Siswa. Kalau B2SA sendiri merupakan kependekan dari beragam, bergizi seimbang, dan aman. Jadi ada 2 kegiatan utama yang memang menjadi program strategis kami di Dinas Ketahanan Pangan dalam menunjang upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Oke, jadi ada program Genius dan juga B2SA. Betul, Ya. iya. Ini untuk makanan-makanan sehat ya Pak ya berarti Betul, ya. Mbak Dini. Iya. Ini untuk jenjangnya SD, SMA atau gimana nih Pak? Iya, jadi gini, kalau Genius itu sendiri dia menyasar siswa ataupun siswi pada tingkatan sekolah dasar. Kemudian untuk sekolah dasarnya sendiri memang sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional, kita mensasar sekolah-sekolah dasar yang berada pada wilayah rentan pangan prioritas 3 dan 4. Oke. Jadi setiap tahunnya itu Mbak Dini, Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyusun peta ketahanan dan kerawanan pangan. Nah, jadi akhirnya ada desa-desa yang atau wilayah-wilayah yang berkategorikan prioritas 1, prioritas 2 sampai dengan prioritas 5. Oke. Berarti Iya. tadi untuk 3 dan 4 ya? 3 dan 4. Spesifikasinya Iya. untuk 3 dan 4. Kalau yang B2SA? Nah, kalau B2SA ini sebenarnya merupakan gerakan. Jadi ada gerakan bagaimana masyarakat kita itu khususnya dapat mengkonsumsi makanan-makanan yang beragam, bergizi, dan tentunya harus seimbang. Oke. Dan memang kata aman terakhir itu selalu kita upayakan melalui pengecekan pangan segar yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah khususnya. B2SA sendiri di tahun 2024 ini mengalami peningkatan yang signifikan untuk sasaran. Jadi sebenarnya kita telah memulainya di tahun 2023 kemarin, namun baru menyasar 1 sekolah lanjutan tingkat atas. Di tahun 2024 ini kita menyasar 3 sekolah lanjutan tingkat atas. Jadi ada di SMKN 1 Barabai, di MAN 2 Barabai, kemudian di SMUN 1 Barabai. Jadi sebagaimana diketahui, para remaja yang sekarang ini duduk pada sekolah lanjutan tingkat atas, notabene pada masanya nanti, pada saatnya nanti akan berkeluarga. Nah, kita berharap sebenarnya dengan disosialisasikan gerakan B2SA ini di sekolah, jadi namanya itu kan B2SA Go to School, itu harapannya mereka mempunyai pengetahuan yang cukup nantinya terkait makanan-makanan yang bergizi tentunya, dan tentunya harus beragam dan seimbang, dan yang tidak kalah pentingnya penganekaragaman dengan pangan lokal. Jadi harapannya sebenarnya ada unsur-unsur pangan lokal yang dikonsumsi oleh remaja-remaja kita yang nantinya mungkin akan berkeluarga. Bu, ada minuman Ibu atau snack mungkin? Aduh. Iya. Buat Mbak Dini tambah tenaga. Makasih banyak loh Pak Iya. Nih. Ini saya jadi jamu nih jadinya nih. Jadi masih banyak ya Pak ya yang bisa dieksplor di sini ya. Sebenarnya potensi Kabupaten Hulu Sungai Tengah lumayan besar, kemudian ditambah juga dengan sekarang IKN yang sedang berproses pindah ke Kalimantan Timur, menjadikan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah menjadi wilayah strategis untuk penyangga IKN. Dan tentunya kami dari sisi sumber daya manusia pun harus menyiapkan juga. Artinya upaya-upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan, dan kami pun di bidang ketahanan mencoba mensupport dari hulunya, dari asupan makannya. Betul. Ini diicipin Silahkan boleh? dinikmati. Oke.
Kabupaten Hulu Sungai Tengah punya banyak budaya dan juga tradisi yang harus dilestarikan. Salah satunya adalah tradisi Islam yang sangat menarik untuk diketahui. Terlebih lagi masyarakat di sini 97% memeluk agama Islam. Nah, untuk lebih dekat lagi dengan tradisi Islam yang ada di sini, saya akan ngobrol bersama narasumber spesial kali ini. Let's go! Sahabat Kompas TV, kali ini saya sudah bersama Bapak Ahmadi selaku Kepala Bagian dari Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Halo Bapak. Mbak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah ya, cerah banget nih Bapak nih kayaknya hari ini ya. Merah ya? Kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Pak ya. Iya, Mbak. Kemarin kan saya dapat informasi bahwa ternyata di Hulu Sungai Tengah ini pemeluk agama Islamnya mencapai 97%. Dan juga katanya banyak banget tradisi dan budaya dari agama Islam yang biasa ada di sini gitu Pak. Boleh dong diceritain nih tradisinya seperti apa? Gini Mbak, Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan salah satu daripada kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Keberadaannya juga di tengah, Hulu Sungai Tengah itu merupakan bahwa dia memiliki air dan pegunungan. Dan masyarakatnya alhamdulillah HST sangat-sangat religi. Ini ditandai dengan adanya pondok pesantren yang tua. Semua orang di Kalimantan tentu tahu yang namanya pondok pesantren Ibnul Amin. Ibnul Amin di Pamangkih. Oh, ada di sini letaknya. Itu yang mengeluarkan para ustadz, para kiai yang ada di Kalimantan khususnya. Oh, ya. Berasal dari sini ya berarti dari, ya? Kalau jebolan Ponpes Ibnul Amin Pamangkih. Betul. Itu sudah berapa lama Pak pondok pesantrennya? Katanya sudah ratusan tahun. Wow, ratusan tahun Dari ya? awal dibangun. Baik. Nah, terus dengan adanya pondok pesantren itu kan lalu masyarakat kita jelas masyarakat yang agamis. Nah, salah satu budaya yang sampai sekarang yang masih tetap bisa bertahan, tetap bisa bertahan dengan suasana globalisasi kita masyarakat di Indonesia. Contohnya seperti misalnya Batumbang Apam. Batumbang Apam, itu apa tuh Pak? Kalau Batumbang Apam ini istilah budaya dari Hulu Sungai Tengah, di mana sebagai wujud rasa syukur masyarakat HST, keluarga yang mempunyai anak-anak balita, anak yang kecil dari umur 1 tahun mungkin sampai 5 tahun, dibawa ke suatu masjid di desa-desa mereka yang terkenal. Masjidnya sih memang ada 2 Mbak. Kalau di HST ini Masjid Al-A'la di Desa Jatuh dan Masjid Karamat di Desa Palajau, Kecamatan Pandawan keduanya. Nah, kegiatan Batumbang Apam ini biasanya sering dilaksanakan pada Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Di mana mereka membawa anak-anak mereka yang kecil, terus nanti ada tokoh agamanya, juga ada seperti kalau di sini bilang kaum masjid, kalau orang Jakarta mungkin marbut gitu ya, Mbak. Nah, setelah prosesi mungkin mereka masuk ke dalam masjid, nanti anak digendong dinaikkan ke tangga-tangga mimbar. Ada mimbar kan di masjid. Betul. Untuk khatib yang tiap Jumat khutbah itu, dan hari raya juga khutbah hari raya. Nah, itu dengan niatan semoga anak yang ini mudah-mudahan besarnya nanti jadi orang yang baik, agamanya kuat, bisa menteladani para ustadz, para kiai yang tiap Jumat kan di mimbar itu dinaikin sama mereka. Jadi itu mungkin selaku niatan mereka rasa syukur punya anak, terus mudah-mudahan anaknya besar kelak nanti jadi orang yang baik. Betul, itu sampai saat ini masih dilaksanakan. Sampai saat ini Mbak, ramai malah Mbak, orang asli Baraba yang mukim hijrah keluar Kalimantan Selatan misalnya, dia sengaja datang ke sini HST untuk
bertumbang apam bagi anak-anaknya yang kecil. Itu salah satunya Mbak. Di sini juga ternyata memang banyak menghasilkan para tokoh agama, khususnya mungkin ulama juga banyak yang berasal dari HST ya. Dan kemarin juga nih saya sempat bincang-bincang dengan Bapak Anhar mengenai beasiswa untuk tahfiz nih Pak. Itu seperti apa Pak programnya? Saya kan yang diberi amanah oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan proses dari awal proses pemberian bantuan beasiswa 1000 tahfiz kepada anak-anak siswi SD sekolah dasar sama sekolah madrasah ibtidaiyah. Nah, dari awal tahun 2022 kita mencoba program yang merupakan program unggulan. Program unggulan ini pemerintah daerah di bidang keagamaan. Terus yang itu pemberian beasiswa 1000 tahfiz. Dan alhamdulillah pada tahun pertama kita dengan dibantu oleh rekan dari organisasi kemasyarakatan ormas Islam BKPRMI, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Kabupaten Nusa Tenggara beserta para ustadz ustadzahnya. Kita alhamdulillah setelah melakukan proses yang dari awal sampai akhirnya dapatlah 1000 anak santri yang lulus melaksanakan tes seleksinya. Di tahun pertama alhamdulillah kita sudah 1000. Terus dari tahun 22 itu kan kembali tahun 2023 kita lanjutkan lagi program pemerintah daerah. Karena memang katanya harus dilanjutkan sampai program tahun 2024 ini. Dari tahun 2023 karena kita memperoleh lagi 1.316 orang kurang lebih gitu anak-anak yang sudah mengikuti seleksi untuk mendapatkan beasiswa. Terus alhamdulillah nanti barusan tadi dari tahun 2024 juga kita kembali membuka pendaftaran, membuka tes seleksi. Alhamdulillah didapatlah 1.618 orang. Jadi total dari tahun 22 sampai 2024 ada 3.000 Mbak. Sudah ada 3.000 anak ya, ini untuk kategori SD dan juga madrasah ibtidaiyah, betul. Udah 3.000 berarti ya Pak ya? Wah, dan ini progres ke depannya ingin seperti apa nih Pak? Kan kita alhamdulillah untuk program beasiswa tahfiz 1000 tahfiz ini adalah program yang benar-benar dilaksanakan dari sejak awal kita proses penerimaan, seleksi sampai pembinaan Mbak. Kan anak-anak kita berikan insentif walau nggak banyak, kan mereka 3 bulan sekali dilahirkan. Nah, terus itu juga punya tujuan Mbak lah, tujuan yang jangka pendek tadi anak-anak mereka mendapatkan beasiswa. Kalau tujuan jangka panjangnya oleh pemerintah daerah, nantinya Mbak, kan kalau istilah ada pepatah melukis di waktu kecil seperti sebagaimana melukis di atas batu. Artinya kan mereka ketika hafal Quran dari kecil ingatan pasti kuat. Nah, tujuan jangka panjang pemerintah malah ke arah nantinya 10 tahun ke depan imam di masjid, di musala, di langgar, di mana, di surau, insya Allah nggak takut nggak ada imam gitu. Karena anak-anak sudah hafal kan. Ada lagi misalnya yang kita menyekolahkan beasiswa santri ke luar negeri, khususnya ke negeri Mesir, ke Mesir dan ke Yaman Mbak. Tiap tahun kita selalu memberikan beasiswa kepada mereka. Mungkin itu Mbak. Luar biasa ya, berarti tadi 2 arah ya Pak, jadi bukan hanya siswanya saja yang mendapatkan insentif, tapi ustadz dan ustazahnya juga mendapatkan insentif. Sampai bahkan murid-muridnya juga ada yang dikirim ke luar negeri untuk beasiswa juga ya. Wah, terima kasih banyak Pak Ahmadi hari ini Mbak, atas ilmu dan juga pencerahan yang sudah diberikan ya. Saya jadi dapat ilmu baru juga nih. Tadi saya lebih tahu lagi tradisi dan budaya Islam yang ada di sini. Dan tentunya yang paling spesial adalah tadi juga Bapak sempat mention bahwa banyak ulama ataupun juga tokoh agama yang di Kalimantan ini semuanya mencari ilmunya di Hulu Sungai Tengah justru ya. Aduh, saya jadi makin penasaran lagi nih Pak, pengen keliling-keliling di Hulu Sungai Tengah pastinya ya. Dan sahabat Kompas TV jangan kemana-mana karena setelah ini sepertinya saya akan mencari lagi keunikan dan juga keanekaragaman yang ada di Hulu Sungai Tengah. Jangan kemana-mana, masih di Lebih Dekat dengan Hulu Sungai Tengah.
Desi, selain pendidikan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga memiliki program di bidang kesehatan. Dan kali ini saya sudah berada di RSUD Damanhuri untuk bertemu dengan dua narasumber yang akan menemani saya hari ini. Let's go! Selamat datang Mbak Deni. Alhamdulillah baik Mbak Aduh, Deni. aku kebetulan datang ke sini karena mau berobat nih, Dok. Loh, sakit apa sih Mbak? Sakit hati aku nih kayaknya. Waduh. Ada dokter spesialis apa Dok kira-kira yang bisa mengobati ya? Ya, spesialis cinta, Aduh. spesialis patah hati. Aduh, ada semua lengkap di sini ya. Aduh, luar biasa. Mungkin nanti aku pengen ngobrol-ngobrol juga nih sama Dokter Desi, sama Dokter Nanda. Boleh. Sambil jalan-jalan kali ya. Oke. Sekalian cari dokter cinta juga tadi ya. Iya betul. Oke. Yuk, boleh. Yuk. Wah. Silakan masuk Mbak Dini. Terima kasih, dokter. Oke, Bu. Aku mau sambil cerita-cerita atau tanya-tanya juga nih sama Dokter Desi sama Dokter Nanda ya. Aku pengen tahu nih kalau misalkan program keunggulan yang ada di sini ini seperti apa sih? Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah kami, salah satu program unggulannya adalah menjadikan puskesmas ILP. Apa itu ILP? Yaitu integrasi layanan primer. Di mana konsepnya pelayanan kesehatan itu lebih mudah aksesnya dan lebih didekatkan kepada masyarakat. Oke, jadi ada ILP ya. Iya. Itu untuk memudahkan masyarakat tentunya tadi ya. Puskesmas ya berarti ya? Ada puskesmas pembantu untuk di tingkat desa, kemudian juga ada posyandu. Oke, selain itu mungkin ada program-program lainnya lagi nggak, Dok? Program yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu salah satunya UHC juga, Universal Health Coverage, di mana masyarakat bahasa gampangnya gratis gitu berobat ke fasilitas layanan kesehatan baik primer maupun sekunder. Oke, nah tapi aku mau tanya mungkin nih buat Dokter Nanda terlebih dahulu. Kalau dari sisi masyarakatnya sendiri dengan ada program UHC ini, gimana nih? Pada aktif nggak untuk berobat atau datang ke rumah sakit? Ya, alhamdulillah memang kalau dengan adanya program UHC ini masyarakat jadi nggak takut lagi berobat karena memang ya semuanya sudah tercover oleh BPJS. Ya, keluarga yang sakit, kemudian pasiennya tentu akan lebih bisa maksimal dalam berobat karena tidak perlu mikirkan biaya macam-macam lagi. Oke, jadi sudah lebih orang-orang ingin ke rumah sakitnya udah nggak ada. Aduh, kayaknya saya takut nih nanti bayar biaya ininya mahal gitu ya. Betul. Karena memang sudah tercover dari UHC itu sendiri. Tapi gimana nih syaratnya untuk masyarakat yang pengen menggunakan fasilitas dari UHC itu ada syarat-syaratnya nggak, Dok? Sangat simpel dan sederhana. Jadi cukup mereka adalah sebagai warga Kabupaten Hulu Sungai Tengah ditunjukkan dengan adanya NIK atau KTP Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Oke, berarti syaratnya cukup mudah ya, hanya Betul. KTP aja. Ya, KTP Habis itu, Barabai, KTP Hulu Sungai Tengah. nanti langsung datang ke rumah sakit, langsung didaftarin, itu udah langsung bisa berarti ya? Betul sekali. Wah, luar biasa sekali. Walaupun nanti ada mekanisme tersendiri Mbak, biasanya kalau gawat darurat, pasien bisa langsung ke IGD, tapi jika tidak gawat darurat, mungkin akan berjenjang dulu. Oke. Fasilitas tingkat pertama di puskesmas dulu, baru nanti ada surat rujukan, baru berobat ke poli di rumah sakit. Oh, siap. Berarti memang ada tahapannya terlebih dahulu ya, tergantung tingkat seberapa berat nih sakitnya. Betul, Gitu. dan seberapa gawat kondisi pasiennya. Kalau memang ada kegawatan ya tentu bisa langsung ke UGD tanpa harus minta rujukan dulu. Dan setelah sampai di rumah sakit dengan adanya UHC, ya karena tercover semua, pasien juga sampai ke perawatan yang memang memerlukan kos sangat tinggi juga tidak ada masalah. Karena ya semuanya ditanggung dan semuanya gratis dan tidak ada iur biaya. Betul. Tapi dari rumah sakit di sini sendiri nih Pak, ada fasilitas apa aja, pelayanan apa aja yang bisa diberikan untuk masyarakat? Ya, beberapa fasilitas yang memang ya unggulan kami di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ya salah satunya adalah ruang ini, ruang intensif untuk anak dan bayi serta ruang bayi. Di sini semuanya lumayan lengkap untuk alat-alatnya karena juga kita sudah nyediain sampai alat bantu napas, kemudian ventilator sehingga pasien yang sampai mengalami gagal napas bisa langsung dibantu dengan alat bantu napasnya. Mungkin isu-isu alat bantu napas itu kan
maraknya itu pas zaman COVID kemarin. Betul. Jadi kan susah napas, jadi dibantu alat bantu napas. Dan di sini sudah terfasilitasi semuanya ya, Alhamdulillah. sudah lengkap, jadi sudah aman ya untuk Betul. masyarakat Barabaita khususnya. Nah, tapi kalau kemarin nih sempat dapat penghargaan juga ya untuk UHC dari Betul. kategori Madya. Betul. Nah, itu gimana nih Bu? Boleh dijelasin dong kemarin? Tepatnya kemarin dapat penghargaan namanya UHC Awards, di mana itu dari kementerian dan ke BPJS ininya ya, bahwa Kabupaten Hulu Sungai Tengah sendiri itu ada komitmen dari pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah bahwa kita mendaftarkan kepesertaan BPJS kita sampai saat ini adalah sebesar 98% atau 103.323 jiwa. Wow, itu yang kemarin sudah didaftarkan ya berarti ya. Lalu kategori apa aja Bu yang kemarin sudah terpenuhi untuk memenangkan award? Salah satunya tadi pesertaannya lebih dari 90%, kita kan sudah dapat 98%, kemudian keaktifan dari peserta BPJS itu sendiri sekitar 90%. Oke, berarti sudah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan kategori UHC Awards ya. Dan udah tahun kedua apa ketiga kita udah ya? Dari 2019, Mbak. Oh iya. Juara bertahan nih. Iya. Jadi, udah juara bertahan, bukan cuma tahun ini, tapi udah komitmen pemerintah daerah dari awal pemerintahan sudah memang komitmen untuk menjaga kesehatan warganya. Jadi dari 2019, betul. 2019 Sudah tapi yang mulai ini secara memang bertahap. 2021 yang Secara sudah bertahap. yang bertahap 2019 2019 bertahap, yang mulai full kayaknya 2021. Jadi awardnya itu rasanya mulai 2022 ya, yang ada ya, 2022. Jadi juara bertahan sejak tahun 2022. Iya. Semoga tahun-tahun berikutnya juga bertahan dan lebih banyak lagi ya awardnya ya. Oke, pertanyaan terakhir nih buat Dokter Nanda mungkin ya. Ini Dok, aku pengen tahu inovasi yang saat ini sudah dijalankan oleh RSHD ini apa aja nih Dok? Jadi kami memang Mbak Dini mau membuat kondisi di rumah sakit Damanhuri ini ramah pada pasien dan penunggunya, sehingga kami menyediakan beberapa fasilitas. Yang pertama, fasilitas ruang tunggu pasien, di mana keluarga pasien yang dirawat di ruang intensif ini kita sediakan ruang tunggunya yang representatif dan bersih, sehingga keluarga pasien yang menunggu tidak perlu ada tambahan biaya, tidak perlu ada tambahan pengeluaran. Jadi cuman cukup memikirkan kondisi pasiennya saja. Kemudian juga kita bekerja sama dengan kepala-kepala ruangan intensif ini juga mendata pasien-pasien yang memang terkendala untuk makan sehari-hari. Jadi keluarga pasien yang punya kendala untuk makan sehari-hari selama menunggu di rumah sakit, kita akan fasilitasi, kita data dan kita fasilitasi dengan bekerja sama dengan bagian gizi rumah sakit. Dan terakhir juga kita pasien yang mungkin sudah diperbolehkan pulang dan memang terkendala lagi dengan ongkos pulangnya, kita juga punya inovasi buat pengantaran pasien pulang secara gratis. Oke, ada lagi nggak tuh kira-kira Dok? Mungkin kedepannya memang sekarang ini juga kita banyak berbenah, banyak melakukan renovasi-renovasi, dan kita juga membangun IGD terpadu guna mengikuti dari Kementerian Kesehatan, transformasi kesehatan di rumah sakit dari Kementerian Kesehatan. Kita bangun IGD 4 lantai, di mana lantai pertamanya itu adalah ruang IGD-nya, kemudian lantai keduanya itu ruang instalasi laboratorium lengkap, mulai dari laboratorium darah, laboratorium jaringan sampai dengan mikrobiologi. Kemudian lantai ketiganya itu ruang intensif untuk orang dewasa dan juga ada ruang untuk kateterisasi jantung. Dan lantai keempatnya ya tentu sebenarnya ruang kerja saya, yaitu kamar operasi. Dan memang disiapkan juga untuk kamar operasinya sampai ke pembedahan jantung. Jadi intinya mudah-mudahan lah dengan doa dari Mbak Dini, mudah-mudahan ya kami bisa semakin berbenah, semakin meningkatkan pelayanan. Terima kasih Dokter Nanda, Dokter Deswi atas waktunya. Hari ini Dini udah diajakin keliling, udah dijelasin juga banyak hal. Tapi ini kebetulan karena Dini lagi ada di Hulu Sungai Tengah nih. Katanya di sini ada makanan khas namanya kue lam. Betul Mbak Dini. Itu yang paling recommended di sini di mana? Nanti saya kasih alamatnya ya Mbak Dini. Oke, siap.
Boleh kita sambil ngobrol-ngobrol dan jalan-jalan nyari dapet cinta tadi? Aduh, dicari lagi nih dapur cintanya ya. Iya. Boleh. Kita lanjut ya. Kue lam Ibu Syarifah. Bagaimana ya? Kayaknya ini deh, Ibu sebelah mana tapi ya? Ibu Syarifah masih masuk ke dalam nih. Halo Ibu, permisi. Ibu ini betul dengan kue lam Ibu Syarifah? Oh iya betul. Ini Ibu Syarifahnya? Bukan, itu ibu saya. Oh, ibunya. Saya generasi keduanya. Oke, ini dengan Ibu? Ibu Zainab. Oke, Ibu Zainab. Ibu boleh nggak saya kalau misalkan pengen ikut proses pembuatan dari kue lam hari Oh ini? boleh. Boleh ya? Oke, terima kasih. Permisi. Ibu kalau boleh tahu sejak kapan nih Bu kue lam Ibu Syarifah ini berdiri? Oh dari tahun 85 dari ibu saya. Dari tahun 85. Kalau dari saya dari 2004. Berarti dilanjutkan sama Ibu Zainab dari tahun 2004 Iya, sampai sampai sekarang. sekarang, iya. Wow, berarti udah cukup lama ya. Ya. Ini saya jadi makin penasaran nih Bu, Oh, pengen iya. lihat Ayo kita prosesnya. lihat. Boleh yuk. Wah, jadi ini proses produksinya di sini ya Bu? Iya. Ini unik sekali kok ada kayak serabut kelapa ya? Itu apa ya? Ini apa nih Bu? Dari apa? Itu kan dari kaleng kue. Mhm. Di dalamnya ada loyang. Mhm. Habis itu dialas siseng lagi baru sabut kelapanya. Oke. Apinya. Jadi mungkin dari adonan yang tadi nih Bu, kan tadi kan adonannya udah dikasih tahu sama Ibu bahan-bahannya. Nanti ditaruhnya di mana nih Bu adonannya? Itu di dalam loyang, di dalam sana ada loyangnya kan. Mhm. Terus dikasih selapis, kalau masak lagi dilapis lagi sampai selesai. Jadi dia prosesnya memang berkali-kali ya? Berkali-kali, ya. Itu ada berapa lapis tuh Bu prosesnya? Sekitar 18 lapis kira-kira. Wow, 18 lapis. Dari adonan yang tadi Yang itu tadi, dibuat sampai 18 lapis. Itu biasanya produksinya berapa lama tuh Bu kalau sampai 18 lapis gitu? Kurang lebih 4 jam lah. 4 jam? 4 jam itu berarti untuk satu Biji, satu loyang. Satu loyang ya? Wow, prosesnya ternyata lumayan lama nih sahabat Kompas. Karena untuk bikin satu loyang aja ini membutuhkan waktu sampai dengan 4 jam. Wah, nah Bu, aku penasaran nih. Kalau tadi kan Ibu udah bilang satu loyang ini diproduksinya 4 jam ya. Berarti dalam sehari ini biasanya bisa produksi berapa banyak Bu? Kalau hari-hari biasa ya 30-an lah. Kalau hari biasa Hari 30. biasa, Memang ada hari-hari tertentu Bu yang Ada. lebih banyak? Ada. Itu biasanya Ramadan. kapan? Oh, Ramadan. Ramadan sampai ratusan lah. Kalau Ramadan justru sampai ratusan ya? Wow, menarik nih Ramadan sampai ratusan. Nah, Sobat Kompas, kali ini kita akan masuk ke sesi packing ya Bu ya. Ini saya boleh diajarin Bu gimana cara packingnya? Oh ya boleh. Gimana Ini tuh? aja ya. Oke. Lagi panas ya. Oh, siap. Ini plastiknya ditarik berarti Iya. ya. Siap. Bu, ini saya penasaran deh. Sudah dikirim dan juga dijual kemana aja nih Iya, kue lamnya? sampai ke luar pulau. Sudah keluar pulau, mana aja tuh Bu? Aceh bisa kirim, Bandung, Jakarta, Semarang, Jogja Bandung. bisa juga. Oh, udah kemana-mana berarti Iya, ya? sudah Pulau kemana-mana, Jawa iya. sudah. Sulawesi tadi Makassar juga Iya, udah ya? udah ya. Atau seluruh Indonesia jangan-jangan nih? Kurang Hampir? lebih- hampir lah. Kalau keluar negeri, Bisa ke Saudi. oh ada pengiriman juga ke sana? Iya, Oke, selain Saudi kemana lagi? di Australia bisa juga. Wow, ternyata luar biasa ya kue lam ini ternyata sudah mendunia bahkan Iya. sudah sampai Saudi dan juga Australia. Jadi ini ditutup ya Bu ya? Wah, sudah selesai. Sahabat Kompas TV, kayaknya selain kue lam, di sini juga masih banyak potensi UMKM yang bisa diekspor. Aku penasaran, mungkin aku langsung telepon ahlinya aja kali ya. Boleh minta tolong handphone aku nggak? Sip. Nah, aku mau telepon Pak Irfan dulu nih. Oke, kita coba telepon dulu Pak Irfan.
Halo Pak Irfan. Apa kabar? Kabar baik Mbak. Mbak Dini gimana? Pak, kebetulan nih kan saya lagi ada di hulu Sungai Tengah. Ini saya lagi ada di tempatnya Ibu Syarifah. Tadi habis ikut proses pembuatan kue lam. Tapi aku penasaran nih Pak, ada UMKM apa lagi nih yang bisa dieksplor di sini? Di hulu Sungai Tengah nih UMKM-nya banyak. Ini kebetulan lagi di Galeri Dekranasda nih. Mbak Dini kesini aja deh. Oh, Bapak mau ajakin saya ya? Aduh, luar biasa nih Bapak nih. Terima kasih loh. Ditunggu ya Pak ya. Saya langsung meluncur ke sana nih sekarang nih. Oke deh, ditunggu Mbak. Oke, see you Bapak. Sekali lagi makasih banyak ya Ibu. Ya, sama-sama. Sampai Makasih. ketemu lagi. Makasih ya Pak. Halo, Mbak Dini, Pak selamat datang. Irfan. Akhirnya ya tadi kita udah ngobrol-ngobrol di telepon, langsung ketemu juga sekarang. Bapak, ini tadi saya bawain kue lam. Oh iya. Langsung dari Ibu Syarifah. Betul. Oh ini. Sekarang kita ke Galeri Dekranasda. Oke, boleh Ya, bisa langsung masuk ya. tempat pajang hasil UMKM di hulu Sungai Tengah. Oke, silakan siap. Mbak, silakan Mbak. Oke. Oke. Ayo silakan masuk Mbak. Selamat datang di Galeri Dekranasda Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Di sini tempat kumpulnya kerajinan pangan maupun non-pangan dipromosikan, dipajang dan juga sekaligus dijual lah bahasanya seperti itu. Oh, berarti sudah ada di sini semua ya? Insya Allah ada semua di sini. Hasil Yang- UMKM-nya? Ya, hasil dari Oke. UMKM di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Silakan Mbak. Oke, kita sambil ngobrolnya sambil duduk Oh, ya. aja kali ya. Ini Pak, Oh, dari ya. Icip nih, Kue kue lam. lamnya, betul. Lapis legitnya barabai. Oh, bagus legitnya Barabai ya Pak ya. Ya. Boleh silakan diicip. Oh ini. Aku juga mau icip juga nih. Ya. Nah, Ini rasanya biasanya manis nih. kayak bapaknya manis ya. Oh, gitu. Aku mau sambil ngobrol-ngobrol juga Ya, ya Pak ya. ya. Selain kue lam nih Pak, Hmm. di sini UMKM-nya ada apa aja sih? Kalau di kita di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kalau dibagi dua ada pangan dan non pangan. Jadi kayak kue lam ini kan pangan. Nah yang pangan yang juga terkenal dan jadi produk unggulan kita di Hulu Sungai Tengah, di sini ada kacang jaruk. Ini kacang Jaruk. Kacang jaruk. Ya, Ini terbuat dari kacang, apa nih, kacang Pak? dia digorengnya tidak pakai minyak, jadi disangrai pakai pasir. Jadi jaruk itu bukan berarti jeruk, tapi proses memasaknya. Oh, proses Proses memasaknya yang beda. memasaknya sehingga dinamakan kalau orang sini bilangnya jaruk, menjaruk seperti itu ya. Terus di sini ada juga produk non pangannya, ada anyaman. Anyaman di sini ada anyaman dari bambu. Kalau orang sini bilangnya anyaman paring. Ada dari eceng gondok, juga ada dari purun, rumput purun. Rumput purun itu apa tuh Ya, Pak? Ini rumput cuma ada di purun sini itu doang atau? Sejenis rerumputan, dia cenderung panjang yang biasa tumbuh di daerah rawa. Oh gitu. Ya, dan di sini dijajakan bahan-bahan kerajinan dan juga ada kain sasirangan, ciri khas Kalimantan Selatan. Nah, untuk di Hulu Sungai Tengah, kami punya ciri tersendiri. Apa tuh? Jadi ada motif burung anggang. Burung anggang. Anggang. Wah, Ya, burung anggang. maskotnya Hulu Sungai Tengah seperti itu. Dan ada kerajinan-kerajinan lainnya juga marmer. Kerajinan marmer yang coba kita bangkitkan kembali. Kebijakan pemerintah kabupaten saat ini kita mau menggarap potensi sumber daya alam kita berupa marmer untuk menjadi bahan-bahan kerajinan. Ada Seperti marmer itu. juga ya, berarti ya. Ya. Ini nanti kita keliling ya buat lihat Bisa, ada bisa. apa aja di sini. Mm-mm. Tapi yang menjadi produk unggulannya nih Pak dari semua UMKM yang ada di sini yang paling diminati wisatawan mungkin? Paling diminati wisatawan anyaman sih. Anyaman ya? Ya, anyaman dari purun, dari bambu tadi, karena originalitasnya mungkin ya. Berapa kali kami mengikuti event-event di kayak Krianusa, Inacraft itu banyak dicari orang-orang asing lah. Betul. Seperti itu. Ini spesial dari Hulu Sungai Tengah ya Ya. berarti ya. Anyamannya, wow,
selain anyaman Pak, mungkin ada apa lagi nih yang biasanya? Ada satu yang tidak kami pajang di sini yang sudah menjadi produk ekspor, itu arang halaban. Jadi arang dari kayu halaban. Nah, dia punya keunggulan-keunggulan tersendiri sehingga diminati pangsa pasar terutama di daerah Timur Tengah. Oh gitu ya, Timur Tengah. Kacang jarok ini juga sudah menyeberang sebenarnya. Sudah menyeberang? Sudah ke Arab Saudi, terutama di daerah Mekah itu kan, seiring dengan rombongan haji biasanya, rombongan umroh, sudah sampai sana ini. Ke Thailand juga sudah masuk. Oke, berarti memang sudah menyebar kemana-mana ya Pak ya, nih bukan hanya di Hulu Sungai Tengah saja. Nah, ini ada nggak sih dari Dinas Perdagangan sebuah wadah untuk para UMKM untuk memajukan produk-produknya sendiri? Oh ada, jadi kalau kita Dinas Perdagangan sudah menjadi kewajiban kami melakukan pembinaan, basicnya jadi yang kami lakukan diantaranya satu, meningkatkan kompetensi para pelaku UMKM, ya biasalah melalui pelatihan. Cuman pelatihan yang kita coba bangun sekarang ini lebih cenderung ke pelatihan kewirausahaan, pelatihan branding, bagaimana mereka membranding produk mereka, terus pelatihan public speaking, kita masukkan juga supaya mereka bisa mempromosikan, apalagi sekarang kan eranya digital sekarang ya, jadi supaya bisa live sambil berjualan live gitu ya. Terus kemudian kita juga punya program bantuan modal usaha. Jadi untuk permodalan, jadi kan para UMKM ini mereka mendapatkan fasilitas KUR di perbankan. Kami kerjasama dengan Bank Kalsel. Jadi yang mereka meminjam di Bank Kalsel lewat KUR, bunganya itu nanti dibayarkan oleh pemerintah kabupaten. Jadi mereka dapat bunga 0%. Seperti itu. Terus yang terakhir, yang terbaru, kami punya program kegiatan Bawah Hati, jadi bantuan warung untuk sehat dan higienis. Jadi bagaimana para pelaku UMKM tidak saja cuman perhatian kami untuk yang kerajinan atau pangan non-pangan, tapi juga bagi mereka UMKM warung makan minum tradisional. Jadi kita bantu sarana prasarana pedagangnya lah, seperti itu. Oke Pak, aku penasaran deh, pengen lihat-lihat di produk-produk UMKM yang ada di sini. Oh ya, bisa, silakan. Langsung aja ya. Ya. Kita mulai dari mana dulu nih Pak? Ini dari kain sasirangan. Sama-sama, Pak Irfan ya, hari ini ya sudah Ya. temanin saya keliling-keliling. Sampai di sini dulu perjalanan kita untuk lebih dekat dengan Hulu Sungai Tengah. Saya Ramadini Sari, pamit undur diri. Nantikan perjalanan kita berikutnya. Sampai jumpa.